Tidak baik. Keringat dingin keluar dari sekujur tubuhnya dalam sekejap, tetapi sebelum dia melanjutkan gerakan selanjutnya, dia melihat bahwa kedua cahaya pedang tidak menimpanya, tetapi langsung menebas ke arah wakil penguasa kota Luosa di belakangnya. "Tuanku, selamatkan aku," ucap wakil tuan kota Luosa meraung marah, dan roda gila api di tangannya langsung diaktifkan, dan dia melawan dengan gila-gilaan di depannya. Kemudian tuan kota Dongguang mendengar dua suara ledakan. Ledakan pertama adalah roda gila api Luosa langsung terbelah dan terbang keluar. Pada saat yang sama, cahaya pedang berikutnya menembus alis Luosa seperti komet, meledakkannya menjadi kehampaan. Di dasar dermaga, bekas pedang samar menghilang, tetapi wakil penguasa kota Luosa yang masih berdiri di sini sebelumnya telah berubah menjadi kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Saat terdengar teriakan, roda gila api terbang jatuh ke tanah dan menjadi redup. Ini karena hilangnya pemilik dan para dewa di dalamnya tercerai-berai. Tuan kota Dongguang melihat bahwa wakil tuan kota Luosa dibunuh oleh Qin Chen dengan pedang di bawah kelopak matanya. Dia hanya merasakan hembusan amarah yang keluar dari lubuk hatinya, hampir memuntahkan seteguk darah, dan pada saat yang sama, rasa dingin yang dalam keluar. Asal dari dalam tubuhnya langsung digerakkan secara ekstrim olehnya, dan wajahnya menjadi dingin dan garang. Dalam kemarahan tuan kota Dongguang, satel-satel tiba-tiba menjadi lebih besar, dan juga menggulung kekuatan pembunuh di ruang sekitarnya. Pada saat yang sama, itu mendesak formasi dermaga di sekitarnya. Tiba-tiba, pola formasi menakutkan yang tak ada habisnya muncul, menutupi Qin Chen dan lainnya. Waktu pasir dan batu memercik, bergulir dengan panik. Qin Chen dengan tenang mengangkat tangannya dan melambaikannya, dan turbulensi panik menghilang dalam sekejap, mengabaikan formasi di sekitarnya dan niat membunuh dari penguasa kota Dongguang, dan berkata dengan tidak tergesa-gesa, "Sekarang adalah waktunya untuk membunuh wakil tuan kota Luosa." "Kamu," ucap tuan kota Dongguang tidak bisa menahannya lagi, wajahnya muram seolah hendak menetes. Pada saat yang sama, tubuhnya meroket dengan gila-gilaan, napas yang mulia setengah langkah yang menakutkan melonjak dengan gila-gilaan, dan God Shuttle di tangannya bahkan lebih gila lagi. Kerusuhan menggulung pembunuhan ratusan mil, dan niat membunuhnya masih meningkat. "Yang mulia, apakah Anda akan menjadi musuh saya di kota Dongguang?" ucap tuan kota Dongguang meraung, benar-benar menggerakkan niat membunuh. Qin Chen membunuh wakilnya dari kota Dongguang di bawah mata semua orang, ini untuk memukul wajahnya. Mimpi tidur abadi memandang Qin Chen dengan tak percaya, dia bahkan berpikir bahwa dia salah. Orang di depannya sama sekali bukan Master Chen Qing dari Tianwu Danpu. Dia tahu bahwa ketika Tuan Chen Qing pergi dari sini, meskipun dia bisa membunuh mendiang Saint Lord, tapi dia seharusnya lebih lemah dari dirinya sendiri. Tapi sekarang, Qin Chen langsung membunuh wakil penguasa kota Luosa yang sebanding dengannya, menyebabkan kejutan tak berujung di hatinya. Peri mimpi tidur menjadi pucat dan mendesah dalam hati. Dia tahu bahwa penguasa kota Dongguang benar-benar marah. Saat ini, dia tidak tahu harus berkata apa, dan tahu bahwa apa yang dia katakan tidak akan berhasil. Qin Chen merasakan niat membunuh yang besar yang dilepaskan oleh penguasa kota Dongguang, tetapi ekspresinya tidak panik sama sekali, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saya adalah musuh kota Dongguang, apa maksud yang dikatakan penguasa kota?" Tianwu Danpu pemuda ini awalnya adalah kekuatan kota Dongguang. Bagaimana saya bisa menjadi musuh kota Dongguang? Apa yang dilakukan pemuda ini? Sebelumnya hanyalah membersihkan pintu untuk kota Dongguang. Tianwu Danpu saya berkembang di alam surga timur. Benar-benar patuh dan taat hukum, melakukan perdagangan yang adil, tetapi saya mendengar bahwa wakil penguasa kota Luosa selalu sombong dan mendominasi, menggunakan identitasnya untuk memaksa dan memikat beberapa kekuatan di kota Dongguang. Saya tidak tahu dari mana kekuatan orang ini berasal, dan itu menyebar. Ini mendiskreditkan kekuatan tertinggi saya di surga. Tuan muda ini baru saja membersihkan pintu untuk kota Dongguang. Ucap Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Saya pikir penguasa kota juga harus memahami kerja keras saya dan tidak akan membuat keputusan yang sama dengan wakil tuan kota Luosa." Tuan kota Dongguang memandangnya, dan dia juga mendengar apa yang dikatakan Qin Chen. Mungkinkah pihak lain juga berasal dari kekuatan top tertentu di surga? Tuan muda, Anda tidak perlu berbicara omong kosong dengannya.
Itu hanya yang mulia setengah langkah kecil. Jika Anda berbicara omong kosong, biarkan budak tua ini mencubitnya sampai mati dengan jari, dan kekuatan di belakangnya tidak akan berani berbicara omong kosong dengan budak tua ini. Ucap Venerable racun kekacauan di belakang Qin Chen tiba-tiba mengatakan sesuatu dengan muram, dan mengangkat kepalanya, sepasang mata dingin langsung bertemu dengan mata penguasa kota Dongguang. Tiba-tiba, dampak tak terlihat yang mengerikan meledak ke penguasa kota Dongguang, dan penguasa kota Dongguang hanya merasakan raungan di benaknya, dan bernapas menjadi sulit. Tekanan tak terlihat yang mengerikan ditekan dengan kuat di tubuhnya. Yang mulia, dia pasti orang terkuat. Gumam Tuan Kota Dongguang meraung di dalam hatinya, keringat dingin keluar dari mana-mana, dan dia menatap Qin Chen dengan tak percaya. Apa asal-usul pihak lain? Tidak hanya dia kuat, tetapi ada juga orang terhormat yang mengikuti, mendengarkan kata-katanya, dan hanya salah satu pelayannya. Ketakutan di hati Tuan Kota Dongguang saat ini tidak bisa ditekan. Dia juga berasal dari kekuatan tertinggi di surga, dan secara alami mengetahui beberapa rahasia. Di beberapa kekuatan teratas dan keluarga kuno di surga, tokoh inti teratas seringkali menjadi penjaga yang terhormat. Apakah putra ini keturunan langsung dan pewaris dari keluarga kuno? Keringat dingin di dahi Tuan Kota Dongguang tiba-tiba muncul. Dia juga seorang murid dari kekuatan teratas di surga, tetapi dibandingkan dengan keturunan langsung dan pewaris ini, mereka jauh tertinggal. Jika tidak, mereka tidak akan dikirim ke sini. Jika identitas lawan benar-benar seperti yang dia duga, bahkan jika dia bunuh diri, kekuatan di belakangnya tidak akan mengambil risiko menyinggung kekuatan tertinggi untuk membalas dendam. Hati Tuan Kota Dongguang langsung dingin. Jangan memeras sampai mati, kita melayani orang dengan kebajikan, bukan seperti para bandit itu. Ucap Qin Chen memarahi Venerable racun kekacauan dengan mata tidak senang. Ya, Tuan Muda, itu omong kosong budak tua ini. Ucap Venerable racun kekacauan buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat. Tuanku, meskipun Tuan Muda ini telah membersihkan pintu untuk Tuan Dongguang, inilah yang harus dilakukan Tuan Muda ini sebagai orang dari alam surgawi timur. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Saya tidak akan menemani Tuan Dongguang lagi. Ucap Qin Chen melengkungkan tangannya ke arah penguasa kota Dongguang, dan di hadapan publik, dia pergi dengan budak hitam yang terkejut dan bersemangat serta yang lainnya. Tuan Muda, mengapa Anda tidak membiarkan saya membunuhnya? Itu hanya yang mulia setengah langkah. Di tengah jalan, yang mulia racun kekacauan tidak bisa untuk tidak bertanya. Kamu hanya tahu cara membunuh. Ucap Qin Chen meliriknya dan berkata lagi, penguasa kota-kota Dongguang dan kota Nandu semuanya adalah murid dari beberapa kekuatan teratas di surga. Membunuh mereka itu mudah, dan itu pasti akan menyinggung beberapa kekuatan teratas. Mengapa membuat keributan seperti itu? Membunuh wakil penguasa kota seperti itu memiliki asal yang rumit. Ada asal-usul lokal serta kekuatan subtop lainnya. Jika Anda membunuhnya, Anda akan membunuhnya. Itu tidak relevan. Budak hitam dan yang lainnya terkejut ketika mendengar itu. Murong Bingyun juga memandang Qin Chen berulang kali dengan cahaya yang berbeda, dengan hati yang tidak bisa berkata-kata. Anak ini keluar sebentar, dia bahkan lebih tidak normal, tapi dia masih sangat kejam. Yah, aku tidak bisa melihatnya dengan cara apapun, tapi itu sangat keren untuk membunuh Luosa. Setelah melihat Qin Chen pergi, ekspresi penguasa kota Dongguang tidak pasti, dan kengerian tebal di matanya belum hilang. Dia tahu bahwa jika pihak lain ingin membunuhnya sekarang, itu sangat sederhana, tetapi pihak lain pada akhirnya tetap tidak melakukannya. Siapa putra ini? Apa anak inti dari kekuatan teratas? Putra ini benar-benar membangun kekuatan di kota Dongguang. Gumam Tuan Kota Dongguang tidak dapat memahami mengapa putra inti teratas seperti Qin Chen ingin membangun kekuatan di tempat seperti kota Dongguang. Itu terlalu pediatrik. Di lapangan, semua orang diam, dan semua kamar dagang di sekitarnya dan semua kekuatan utama terkejut. Setelah Qin Chen dan rombongannya membunuh wakil Tuan Kota Luosa di dermaga, mereka pergi dengan suara keras, dan Tuan Kota Dongguang bahkan tidak menghentikannya. Pemandangan seperti itu terukir dalam di hati mereka, meninggalkan pemandangan yang tak terhapuskan. Tuan Kota Dongguang berdiri dengan tenang di alun-alun, dengan rasa dingin di belakang punggungnya,
bermandikan keringat dingin, dan setelah Qin Chen dan yang lainnya berjalan jauh, wajahnya masih sangat pucat. Pada saat itu, dia merasakan ancaman kematian. Pada saat ini, beberapa orang kuat datang ke Tuan Kota Dongguang dengan ekspresi ngeri. Penguasa kota, Anda membiarkan mereka pergi. Orang-orang ini terlalu sombong. Mereka membunuh wakil Tuan Kota Luo di depan Anda, bagaimana Anda akan berada di surga di masa depan? Penjahat seperti itu harus diberitahu pasukan surga teratas, mengirim orang untuk menghukum mereka dan menyelidiki mereka dengan hati-hati. Ucap orang kepercayaan wakil Tuan Kota Luosa berkata dengan enggan. Tuan Kota Dongguang tidak menunggu dia selesai berbicara, dan seketika sebuah tamparan ditampar di wajahnya, dan seluruh orang itu dibanting ke tanah dengan keras, tanah retak, dan setengah dari wajah orang itu terbuka lebar. Penampilannya sangat menyedihkan, dan dia melolong kesakitan. Yang lain tampak ketakutan, dan mereka semua menggigil. Aura pembunuh yang mengerikan memancar dari penguasa kota membuat mereka masing-masing merasa kedinginan dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Apakah kamu benar-benar berpikir aku idiot? Kata Tuan Kota Dongguang mendengus dingin. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa wakil penguasa kota Luosa telah menggunakan identitasnya di kota Dongguang untuk mendapatkan keuntungan selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak peduli untuk mengurus hal-hal ini, dan dia terus menutup mata. Tapi sekarang, Luosa telah menyusul orang-orang yang seharusnya tidak terprovokasi, dan hampir membuatnya jatuh di sini. Siapa yang memulai memprovokasi masalah ini sebelumnya? Tanya Tuan Kota Dongguang dengan dingin melirik master lain dari mansion Tuan Kota Dongguang di sekitarnya. Itu adalah Komandan Luo Feng, keponakan dari wakil Tuan Kota Luosa, dia telah dibunuh oleh orang itu. Ucap seorang Master City Lord Mansion berkata dengan gugup. Tuan Kota Dongguang berkata dengan tatapan kosong, apakah Luosa memiliki kamar dagang di Kota Dongguang? Itu telah bersaing dengan Tianwu Danpu. Iya itu benar, Tuanku. Ucap Master City Lord Mansion menjawab dengan suara gemetar lagi. Dia sepertinya tahu arti Tuan Kota Dongguang, dan nadanya menjadi semakin tidak stabil. Periksa untukku. City Lord Dongguang bahkan tidak melihat Master dari City Lord's Mansion, dan berkata kepada Immortal Sleeping Dream, ikut aku. Setelah mengatakan ini, Tuan Kota Dongguang berbalik dan pergi. Tuan Kota, apakah Anda menginginkan saya? Kata perimimpi tidur buru-buru mengikuti Tuan Kota Dongguang. Pemimpi abadi, kamu dan aku sama-sama penguasa Kota Dongguang, jadi kenapa repot-repot melihatmu seperti ini? Ucap penguasa Kota Dongguang tersenyum. Immortal Sleeping Dream bingung, dan dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, Tuanku telah mengajariku itu. Tuan Kota Dongguang mengangguk, dan berkata dengan santai, saya dengar Anda berhubungan dengan tokoh Tianwu Danpu itu. Ya Tuanku, bawahan ini adalah pelayan kehormatan Tianwu Danpu. Itu ditugaskan oleh Tuan Chen King, pendiri Tianwu Danpu. Kata Immortal Sleeping Dream menghela nafas secara diam-diam. Tuan Kota Dongguang menyipitkan matanya dan berkata, kalau begitu, apakah Anda tahu asal-usul tokoh Tianwu Danpu ini? Peri mimpi tidur tersenyum pahit dan menjawab, bawahan ini tidak tahu, tetapi bawahan tahu bahwa pendiri toko Wu Danpu, Chen King Alchemist, masih sangat muda. Dilihat dari nafas kehidupan, perbaikan rantai pasti kurang dari 10.000 tahun, tapi dia sudah menjadi master top pemurnian obat. Alasan mengapa bawahan ini dapat membuat kemajuan pesat di tahun-tahun ini adalah karena saya memperoleh buah asal Dao Surgawi berbasis ruang, dan membuat master alkimia Chen King ini untuk menyempurnakan pil surgawi Dao Divine. Apa? Kultivasinya kurang dari 10.000 tahun sudah mampu untuk menyempurnakan pil Heavenly Dao Divine Pil. Kata Tuan Kota Dongguang menghirup udara dingin. Peningkatan seorang apoteker bisa jauh lebih sulit daripada seni bela diri. Seorang Tianjiao yang belum mampu mengolah rantai selama 10.000 tahun dapat memurnikan harta seperti pil surgawi Dao Divine. Bahkan di antara kekuatan teratas di surga, sangat sulit bagi siapapun untuk melakukannya. Mungkinkah orang ini dari Danzong kuno? Gumam Tuan Kota Dongguang, tatapannya sangat bermartabat. Pemimpi abadi, saya mundur sepanjang tahun. Saya tidak terlalu memperhatikan urusan Kota Dongguang. Saya tidak tahu apa yang terjadi di Kota Dongguang. Ketika Anda kembali,
Anda harus mengirim semua barang yang diperoleh kamar dagang Luosa ke Tianwu Danpu, dan berterima kasih atas kontribusi mereka untuk kota Dongguang. Jika bukan karena kontribusi yang diberikan oleh Tianwu Danpu, saya mungkin tidak akan tahu apa-apa, membiarkan Luosa melakukan kejahatan di kota Dongguang dan merusak reputasi kota Dongguang. Ucap Tuan Kota Dongguang berkata dengan ringan. Ya, Tuan. Ucap Immortal Sleeping Dream tahu betul tujuan Tuan Kota Dongguang, yaitu untuk berdamai dengan Tianwu Danpu. Hatinya menjadi lebih terkejut, dan dia dengan hormat setuju. Pemimpi abadi, aku akan mundur sepanjang tahun, dan aku akan menyusahkanmu untuk peduli dengan urusan kota Dongguang di masa depan. Ucap Tuan Kota Dongguang menghela nafas, lalu berbalik dan pergi. Peri mimpi tidur tersenyum pahit. Ini adalah alasan utama mengapa Tuan Kota Dongguang merayunya dan dengan sengaja memberinya keuntungan, tapi, dia benar-benar tidak tertarik untuk mengelola kota Dongguang, dan dia tidak ingin mendapatkan keuntungan apapun darinya. Hobi terbesarnya adalah tidur. Tapi Tuan Kota Dongguang berkata begitu, dia tentu saja hanya bisa setuju. Saat ini, peri mimpi tidur pergi ke kamar dagang di bawah Luosa untuk melakukan inventarisasi. Pada saat ini, Qin Chen dan kelompoknya sedang duduk bersama di toko pil Tianwu, dan sangat bersemangat. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Setelah semua orang duduk, Qin Chen mulai memperkenalkan satu sama lain kepada semua orang. Mendengarkan perkenalan Qin Chen, budak hitam dan yang lainnya sangat bersemangat, karena semua orang di sekitar Qin Chen adalah master tersembunyi. Misalnya, master yang menyerupai peri tetapi memancarkan aura menawan ini ternyata adalah master dari klan rubah peri berekor 9. Pantas saja ada perasaan pusing di antara gerakan tubuhnya. Dan kedua gadis cantik itu ternyata adalah pewaris keluarga Kingsu, kekuatan teratas di alam surga selatan. Yang lebih menakutkan mereka adalah aura mengerikan dari Venerable racun kekacauan, yang membuat semua orang merasa berdebar. Ternyata itu adalah master yang terhormat. Sementara budak hitam dan yang lainnya tidak bisa berkata apa-apa, mereka sering menghirup udara dingin. Qin Chen, kemana dia pergi mencari Ruyu untuk berlatih? Kupikir dia pergi menjemput gadis, pergi keluar, dan kembali dengan 3 wanita cantik. Kata Murong Bingyun menghela napas dalam hatinya. Wei Siking sedikit muram di samping, membandingkan penampilannya, dia memukau di istana Guanghan, tetapi dibandingkan dengan King Susilan, King Susiyun, dan King Qiuzi, meskipun penampilannya tidak jauh berbeda, tetapi temperamennya tampak sedikit sederhana, dan dia tidak begitu bersinar. Dalam hal identitas, dia hanyalah seorang murid besar dari guru istana Guanghan, dan dia jauh lebih buruk daripada pewaris keluarga Kingsu, rubah peri berekor 9 dari klan iblis, dan hatinya pahit. Tapi dia masih tersenyum dan menatap Qin Chen. Selama Qin Chen bisa kembali dengan selamat, dia akan puas. Dia tidak mengharapkan apapun. Terakhir, Qin Chen juga memperkenalkan Ji Wuxu. Ji Wuxu. Bukankah ini orang terkuat di keluarga Ji lebih dari 300 tahun yang lalu? Kata Murong Bingyun dengan mulut tercengang. Dia menatap Ji Wuxu dengan tidak percaya. Dia adalah putri Sangguan Sier di Misty Palace. Dia secara alami tahu banyak tentang Ji Wuxu. Junior Murong Bingyun telah melihat senior, ucap Murong Bingyun berkata dengan hormat dan tergesa-gesa. Dengan penampilan yang berpengetahuan, semangat alaminya bersinar dengan cahaya tak terlihat, seperti seorang dewi, lembut dan seperti gadis yang baik. Ini adalah teman dari kehidupan Qin Chen sebelumnya, dan dia harus meninggalkan kesan yang baik di benaknya. Pikir Murong Bingyun dalam hatinya bahwa dia sangat gembira. Ini adalah sumber daya yang tidak diketahui Wei Siking dan orang lain. Murong Bingyun. Nama ini sangat familiar. Gumam Ji Wuxu, tiba-tiba matanya melebar, dan dia menatap Ji Ruyu, dan berkata dengan tidak percaya, aku ingat kamu mengatakan bahwa Sangguan Sier, wanita jalang itu dan Feng Shaoyu, putri kasar itu. Sepertinya disebut Murong Bingyun kan? Mulut Murong Bingyun berkedut sesaat, dan dia memaksakan senyum dan berkata, senior, saya seorang junior, tetapi Sangguan Sier berkolusi dengan iblis alien, dan Feng Shaoyu menjebak Chen Shao, dan bahkan menganggap saya sebagai objek percobaan. Saya sudah lama memutuskan hubungan dengan mereka. Suasana di lapangan langsung menjadi canggung. Qin Chen memutar matanya dan tidak repot-repot menjelaskan. Selanjutnya,
Qin Chen bertanya tentang situasi alam surga timur. Budak hitam menjelaskan secara rinci perkembangan Qin Chen setelah kepergiannya. Setelah Wen Hantian bersatu dengan Guang Yuetian dan kekuatan lainnya, ditambah dengan Tian Wu dan Pu, perkembangannya sangat pesat selama bertahun-tahun, dan kekuatan setiap orang telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Belum lama ini, setelah berita dari alam surga selatan bahwa Yaomi Mansion telah berkolusi dengan iblis, sudah terjadi pergolakan besar di alam surga timur. Semua pasukan diam-diam meninggalkan Yaomi Mansion dan berperang melawannya, karena takut diselidiki dan dihukum oleh kekuatan tertinggi di surga. Alam surga timur saat ini berada dalam kekacauan, dan setelah Wen Hantian dan Guang Yuetian bersatu, bersama dengan kekuatan seperti laut jiwa bela diri, mereka terus-menerus mengikis wilayah Yaomi Mansion. Namun, Yaomi Mansion mendominasi sebagian besar alam surga timur. Ada banyak master top di bawah komandonya, dan tidak ada sedikit master suci di periode selanjutnya. Dalam waktu singkat, saya khawatir akan ada periode pertempuran. Qin Chen mengangguk. Dia memiliki ekspektasi ini setelah dia dengan sengaja mengungkap berita bahwa Yaomi Mansion telah berkolusi dengan iblis. Selain itu, kekuatan teratas seperti Tiangong dan Istana Dewa Bintang tidak akan melepaskannya, dan mereka pasti akan mengirim para ahli ke alam surga timur untuk menyelidiki kemajuan Yaomi Mansion. Untuk saat ini, jangan terlalu cemas dengan serangan di Yaomi Mansion, kata Qin Chen, agar tidak menarik terlalu banyak perhatian dari kekuatan teratas di surga.